Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 457 Cedera Depan Dingin. Ah! Melihat pemandangan ini, Yeti Yashi mau tidak mau berteriak, menutupi matanya dengan tangannya. Rizka Yeti juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Pengadilan kematian. Tin Toutuo itu menjadi dingin, dan dia menembak. Lebih cepat dari Fat Toutuo, aura dingin mendekati bagian depan yang dingin. Memanggil. Tipis ini juga memegang pedang pendek di tangannya, tubuhnya kurus, dan dia berubah menjadi ular berbisa untuk menyerang Leng Feng. Keng. Suara dentang yang menusuk telinga, pedang pendek di tangan Leng Feng dan pedang pendek di tangan Tin Toutuo bertabrakan, percikan api meledak, dan keduanya tiba-tiba mundur. Tetapi Leng Feng mundur beberapa langkah lagi. Anak sialan, berani membunuh seseorang dari keluarga Yanku? Ada sedikit kemarahan di wajah Fat Toutuo, tubuhnya yang gemuk seperti tank yang menyerbu ke arah depan yang dingin, tinjunya yang besar menghantam dengan gila-gilaan, dan serangan itu datang seperti badai. Energi bintang yang menakutkan dilepaskan sepenuhnya, dan Toutuo kepala kurus itu seperti ular berbisa, memegang pisau pendek di tangannya dan terus-menerus menyerang titik vital fatal Leng Feng dengan gila-gilaan. Keduanya memiliki serangan frontal dan serangan tambahan, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Selain itu, mereka berdua kuat di Stellar Ki Realm, dan mereka juga prajurit Yanmen, dan efektivitas tempur mereka sangat kuat. Meskipun kekuatan Leng Feng tidak rata-rata, tetapi menghadapi serangan bersama dari keduanya, ditambah dengan ditekan dalam hal ranah, di bawah serangkaian serangan, seluruh orang terpaksa mundur lagi dan lagi. Ledakan. Pada saat ini, Toutuo yang gemuk memanfaatkan Leng Feng untuk menahan serangan Toutuo yang kurus, dan membanting telapak tangannya ke tubuh Leng Feng, dan segera Leng Feng mundur dengan keras, mundur puluhan langkah berturut-turut, langsung mundur. Di gerbang villa PFFT, Leng Feng memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Bagaimana kabarmu? Rizka Yeti memandang Leng Feng dan bertanya dengan cepat. Nyonya muda, cepat masuk dan lakukan panggilan ini. Leng Feng mengeluarkan serangkaian nomor telepon, lalu bergegas lagi. Anak sialan, kakek pasti akan memukulmu hari ini. Fat Toutuo berteriak keras, dan menyerang lagi, meledakkan tinju yang mengandung energi kuat satu demi satu. Leng Feng gesit, dan memulai pertempuran gerilya dengan Toutuo yang gendut itu. Dia tidak menyerang secara langsung, dan pedang pendek di tangannya menarik busur dari waktu ke waktu. Juga berubah menjadi ular berbisa dan menyerang organ vital Fat Toutuo, dan Toutuo tipis juga bergegas maju, menyerang dengan pedang pendek terus-menerus. Sesaat, Leng Feng mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan semua kartu hole-nya, dan bertarung melawan dua jenderal keluarga Yan. Mampu melawan dua jenderal besar klan Yan dengan kekuatan lebih rendah dari level lawan, jika keluar, Leng Feng pasti akan menjadi terkenal. Yashi, ayo masuk dulu. Menyeret Yeti Yashi ke villa. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya mereka mengejarmu. Di villa, Yeti Yashi menatap Rizka Yeti dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kembalilah ke kamarmu dan kunci pintunya, jangan keluar. Rizka Yeti mengatakan sesuatu dengan suara yang dalam, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon yang tadi disebutkan Leng Feng. Halo. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara yang dalam terdengar dari ujung yang lain, itu adalah suara singa liar. Halo, saya Rizka Yeti. Kata Rizka Yeti langsung. Nona muda, ada apa? Singa liar berkata segera. Ketika dia mendengar tentang kota singa liar, dan kemudian menyadari bahwa pihak lain harus berada di bawah-bawahan Daniel Bastian seperti halnya Leng Feng. Rizka Yeti menceritakan semua yang terjadi di sini. Tolong jangan khawatir, Nyonya muda, saya akan segera ke sana. Setelah singa liar selesai berbicara, dia menutup telepon, dan Rizka Yeti juga meletakkan teleponnya. Kakak, apakah kamu ingin memanggil kakak ipar? Yeti Yashi berkata dengan cemas. Dia ada di Provinsi Jiang sekarang, jadi tidak ada gunanya meneleponnya, jadi jangan khawatirkan dia. Rizka Yeti menggelengkan kepalanya, matanya berkedip-kedip.
kepulan. Puluhan menit kemudian, Leng Feng terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan menghantam tanah dengan keras, seteguk darah merah menyembur keluar luka dalam yang parah. Dan Tou Tuo gendut ini juga memiliki serangkaian luka berdarah, yang semuanya terluka oleh bagian depan yang dingin, tetapi karena dagingnya yang terlalu banyak, dia tidak terluka parah. Nak, aku tidak menyangka bahwa kamu hanyalah kekuatan tahap awal dari alam Gangki, dan kami berdua harus berjuang begitu lama untuk memenangkannya. Kamu cukup kuat. Fat Tou Tuo mendengus dingin. Leng Feng acuh tak acuh, matanya dingin, tanpa perubahan emosi sama sekali, dan dia akan bangkit dari tanah. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Tin Tou Tuo melompat keluar, menendang keluar, dan menerbangkan bagian depan yang dingin lagi. Leng Feng berbalik di udara, berbaring dengan berat di tanah, tubuhnya berkedut, dan darah keluar dari mulutnya lagi. Kamu adalah bawahan yang menghapus tuan muda kita, kan? Bosmu telah menghapus sumber kehidupan tuan mudaku dan mempermalukan keluarga Yanku. Aku akan membawamu lebih dulu hari ini. Kurus berjalan maju dengan ekspresi muram, pedang pendek di tangannya berputar dan langsung menusuk. PFFT. Bilah pendek itu menusuk dengan keras ke tubuh Leng Feng, dan yang terakhir mengeluarkan gerutuan teredam, darah menyembur keluar, tetapi Leng Feng tidak mengeluarkan satu suara pun. Kamu cukup tahan, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menanggungnya. Tou Tuo kurus mendengus dingin, dan menusuk dengan pedang pendek lagi, menusuk lubang di tubuh Leng Feng lagi, tapi dia tidak mengenai titik vital, jadi Leng Feng tidak akan bisa mati untuk sementara waktu. Darah berangsur, angsur menodai halaman rumput di bawah Leng Feng merah, kulitnya menjadi lebih pucat, tetapi matanya menjadi lebih acuh tak acuh dan tajam. Nak, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Hari ini aku menikamnya sampai buta, membuatmu menjadi orang yang tidak berguna. Tin Tou Tuo mendengus dingin, tatapan galak melintas di matanya. Tidak mau. Rizka Yeti tiba-tiba keluar dari villa dan berteriak dengan tergesa-gesa. Ini aku yang akan kalian tangani, datang saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Rizka Yeti dengan tenang. Kami tidak hanya harus berurusan denganmu, tapi juga tunanganmu yang menghancurkan hidup tuan mudaku, biarkan dia keluar dengan patuh. Tin Tou Tuo menatap Rizka Yeti dengan dingin. Aku tidak tahu, semua ini karena aku, jika kamu ingin menghadapinya, hadapi aku bersedia menanggung semuanya. Rizka Yeti berkata dengan suara yang dalam. Yo, aku tidak bisa melihat bahwa kamu cukup memperhatikan tunanganmu, tetapi tidakkah kamu mendengar bahwa dia sangat sombong, mengapa? Jangan berani keluar sekarang, apakah kamu bertingkah seperti kura-kura? Kurus mendengus dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tuan muda. Tiba-tiba, suara seperti binatang buas melayang di kehampaan, bergema di telinga semua orang, seperti petir. Segera setelah itu, aura seperti binatang buas menyapu keluar, menutupi sekeliling, dan mata kepala Kurus Tuo dan yang lainnya menyapu ke arah belakang satu demi satu. Bab 458 Kekuatan Singa. Saya melihat sekelompok orang kulit hitam muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui, pemimpinnya adalah pria jangkung dengan janggut yang tingginya setidaknya 1,8 meter, matanya menakutkan seperti mata binatang. Aura di tubuhnya bahkan lebih ganas. Dia adalah salah satu anak buah Daniel Bastian, singa liar. Di belakangnya adalah semua elit dari kelompok mercenari Kaisar 100 perang yang datang ke Tianhai. Semangat membunuh. Dengan munculnya sekelompok orang ini, udara di seluruh halaman villa menjadi sangat menindas untuk sementara waktu, dan udaranya terasa membeku. Melihat sekelompok orang ini, Tou Tuo yang gemuk dan kurus serta elit keluarga yang mengubah warna kulit mereka, dan ekspresi mereka menjadi sedikit bermartabat. Berbaring di tanah dengan wajah pucat dan napas lemah, Leng Feng merasa rileks saat melihat Guangxi dan yang lainnya, lalu dia pingsan. Siapa kamu? Fat Tou Tuo menatap singa gila yang masuk, dan berkata dengan dingin. Mereka yang menghina tuan muda mati. Singa liar masuk dengan aura liar, dan aura menakutkan meletus dengan aura binatang buas, seperti raja binatang buas, dengan ekspresi kejam dan marah di matanya. Mendengar perkataan singa liar, Tou Tuo yang gendut dan kurus sedikit mengernyit. Bunuh,
Jangan tinggalkan siapapun. Singa liar menggeram, dan dalam sekejap, para elit dari kelompok tentara bayaran Panglima Perang memegang pisau tentara Swiss yang dingin di tangan mereka, melepaskan aura pembunuh mereka, dan menembak seperti harimau dan serigala satu persatu, bergegas menuju kelompok elit dari Yanmen. Melihat kelompok besar tentara bayaran Zhan Huang bergegas ke arah mereka, kelompok mata elit Yanmen ini semuanya memadat, dan ada ekspresi bermartabat di wajah mereka, tetapi mereka masih menunjukkan momentum mereka, menarik senjatanya juga bergegas. Engah-engah. Segera setelah kedua semburan itu bertabrakan, pertempuran sengit segera meletus, tetapi para elit dari grup Warlord Mercenary memiliki keuntungan yang luar biasa. Kelompok tentara bayaran ini tidak hanya direndam dalam bahan obat khusus oleh Daniel Bastian untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua memanjat keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Mencoba dan prajurit yang teruji. Dan meskipun kekuatan masing-masing orang dari keluarga Yan ini juga sangat baik, mereka semua adalah elit dari keluarga Yan, tetapi masih ada celah besar dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Zhan Huang, dan jumlah orangnya adalah hancur total. Gelombang tumbukan, semua elit klan yang jatuh ke tanah dan benar-benar hancur, sementara tidak ada tentara bayaran Zhan Huang yang rusak. Melihat situasi ini, Tou Tuo gendut dan kurus, dua jenderal dari klan Yan, saling menatap, menunjukkan ekspresi yang agak terkejut. Bunuh! Singa liar menatap keduanya dengan mata seperti binatang buas, tiba-tiba wajahnya menegang, mulutnya terbuka, dan dia mengeluarkan suara pembunuhan yang mengerikan. Kata ini mengandung gelombang suara yang tidak terlihat, dan aumannya adalah keahlian unik singa liar, auman singa. Gelombang suara yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang menakutkan bergegas menuju Tutuo yang gemuk dan kurus. Segera, mereka berdua hanya merasakan gendang telinga mereka berdengung, dan seluruh tubuh mereka bergetar, terkejut dengan auman singa yang menakutkan ini, mereka mundur lagi, dan darah mereka mendidih beberapa saat. Boom! Detik berikutnya, tubuh singa liar meledak, seperti singa jantan keluar dari kandang, dengan aura ganas, ia bergegas menuju Tutuo yang gemuk dan kurus, tinjunya seperti dua naga yang keluar dari laut untuk meledak. Dan membunuh. Ledakan! Ledakan! Dua suara gemuruh bergema, dan kepalan singa yang kejam itu bertabrakan dengan kepalan tangan Tou Tuo yang gemuk dan kurus. Karena dampak dari auman singa barusan, kedua orang itu gelisah dan mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Jadi menghadapi pukulan penuh dari singa liar, mereka tidak bisa menahannya sama sekali, dan keduanya mundur lagi dan lagi. Fat Tou Tuo gemuk dan kuat, tapi dia tidak mundur terlalu banyak, sedangkan Tou Tuo kurus, yang terlihat seperti tiang telegraf, mundur puluhan meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Tapi pukulan ini sekali lagi menyebabkan darah di tubuh mereka bergolak, wajah mereka memerah, dan nafas mereka benar-benar tidak teratur. Mati! Singa liar berteriak dengan keras lagi, dan auman singa yang menakutkan berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, menyapu, dan udara di kehampaan diguncang oleh gelombang suara yang tak terlihat ini, menyebabkan riak. Yang sedang berdiri di pintu villa, segera merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya, dia dengan cepat melangkah mundur, menutup pintu, dan menutup telinganya dengan kedua tangan, tetapi dia masih merasakan jantung berdebar. Menakutkan. PFFT. Awalnya, aura di tubuh Tou Tuo yang gendut dan kurus ini tidak stabil, tetapi sekarang dia terkena lagi raungan menakutkan dari singa liar ini, dan segera merasakan gelombang darah di tubuhnya, benar-benar tidak terkendali, dan seteguk darah dimuntahkan, tampak pucat. Singa liar itu bergegas lagi, melancarkan serangan seperti badai. Singa liar untuk bertarung secara langsung jauh lebih kuat daripada Leng Feng, seperti singa sungguhan yang merupakan raja binatang buas, sangat menakutkan. Dengan kombinasi kekuatan asli dari Fat Tou Tuo dan Thin Tou Tuo, itu sudah cukup untuk mengalahkan singa liar, tetapi sayang sekali mereka tidak mengharapkan auman singa gila itu.
Saat kecerobohan, dia dikejutkan oleh auman singa dan menderita luka dalam. Kini keduanya tidak memiliki keuntungan sama sekali saat bekerja sama. Momentumnya seperti pelangi, dan tubuh yang kuat dan perkasa memberi orang rasa penindasan yang kuat, memancarkan momentum binatang buas. Serangan singa liar itu secepat guntur dan ganas seperti semburan, benar-benar menunjukkan kemarahan dalam namanya dan kekuatan singa. Di bawah serangan badai, kedua jenderal terkenal dari keluarga Yan ini menderita banyak luka dalam, tetapi mereka mengandalkan kekuatan kerajaan mereka sendiri dan kekuatan upaya bersama mereka. Setelah kira-kira 10 menit, akhirnya mampu bertahan. Serangan singa liar. Suara tumpul, Tau Tuo yang gemuk dan kurus serta singa liar mundur beberapa langkah, dan ketiganya mengalami beberapa luka. Guangxi dari pedang pendek di tangan Tin Tau Tuo, tapi dia tidak peduli sama sekali, seolah luka itu tidak ada artinya sama sekali baginya. Saat ini, Tau Tuo yang gemuk dan kurus sedang menatap singa liar dengan ekspresi serius. Situasinya salah, anak itu sudah tidak ada lagi, ayo mundur dulu. Tin Tau Tuo berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Yah. Fat Tau Tuo mengangguk, lalu mereka berdua bergegas keluar. Melihat keduanya ingin melarikan diri, singa liar itu mengeluarkan raungan singa, dan bergegas maju lagi, menghalangi keduanya, dan ketiganya bertarung dengan sengit bersama lagi. Tetapi dalam prosesnya, singa liar itu membunuh kedua pria kulit hitam itu. Titik diam-diam ditempatkan pada mereka berdua. Boom! Setelah beberapa serangan, mereka bertiga mundur dengan keras, dan angin yang menakutkan keluar, mengejutkan semua anggota kelompok tentara bayaran God of War berulang kali. Kemudian Tau Tuo yang gemuk dan kurus melompat keluar dari halaman kecil villa dan menghilang ke dalam malam yang luas. Bab 459. Jika kamu menyakiti saudaraku, kamu harus mati. Berhentilah mengejar. Melihat orang-orang dari kelompok tentara bayaran Dewa Perang ingin mengejar mereka, mereka dihentikan oleh singa liar. Bagaimana kabarmu, Leng Feng? Singa liar melirik Leng Feng yang sedang berbaring di tanah, berjalan dengan cepat, dan membantunya berdiri. Tetapi saat ini Leng Feng sudah tidak sadarkan diri, wajahnya pucat, dan dua lubang di bawah tulang rusuknya terus-menerus menonjol. Darah, untungnya, dia memegangnya erat-erat dengan tangannya, kalau tidak darahnya sudah lama mengering. Wild Lion dengan cepat mengeluarkan botol obat kecil dari tubuhnya, membukanya, dan memercikkannya ke luka Leng Feng. Segera, lukanya berhenti berdarah dan mulai berkeropeng dengan cepat. Bagaimana dia? Saat ini, Rizka Yeti mendengar bahwa tidak ada gerakan di luar, membuka pintu villa, berjalan keluar, melirik Leng Feng, menatap singa liar dan bertanya. Nyonya muda, jangan khawatir, Leng Feng tidak akan mati, kamu kembali dan istirahat dulu, kami akan mengurus sisanya. Wild Lion berkata dengan suara yang dalam. Mata Rizka Yeti berkedip, dia mengangguk dan berjalan ke villa. Bersihkan mayat-mayat ini, pilih 30 orang untuk bersembunyi di sekitarnya secara diam-diam, lindungi keselamatan nona muda setiap saat, dan tunggu kembalinya tuan muda. Singa liar memandangi anggota grup tentara bayaran San Huang dan berteriak dengan dingin. Ya. 100 anggota grup Warlord Mercenari menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam berlalu dengan tenang. Hari baru dimulai lagi, dan saat hampir tengah hari, Daniel Bastian kembali ke Tianhai bersama Qin Wanting dan Tang Shengi. Nona Qin, kali ini saya minta maaf, tetapi saya meminta Anda untuk pergi ke konferensi antik dan Anda tidak menyelesaikan apapun. Daniel Bastian memandang Qin Wanting dan berkata dengan malu. Tuan Bastian, Anda bersikap sopan. Saya pergi ke sini kali ini terutama untuk melihat-lihat, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Qin Wanting berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, mari kita bicara lagi ketika kita punya kesempatan. Daniel Bastian mengangguk, berpisah dari Qin Wanting, dan kembali ke Taman Haitang bersama Tang Shengi. Tepat ketika dia mendekati villa, Daniel Bastian sedikit mengernyit, matanya menyapu ke sekeliling. Tang Shengi memegang cerpelai petir di kedua tangannya, dan berkata, ada banyak orang yang bersembunyi di sini, bukan? Itu musuhmu lagi. Tidak.
Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, melangkah maju, dan berkata, "Keluar." "Salam, Tuan Kaisar Perang." Segera, sekelompok tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Zhan Huang yang tersembunyi dalam kegelapan muncul satu demi satu, berlutut di depan Daniel Bastian. "Ada apa? Kenapa kalian semua berjaga di sini?" Daniel Bastian memandangi sekelompok orang itu dan berkata, "Segera, tentara bayaran Kaisar Perang menceritakan apa yang terjadi tadi malam." Wajah Daniel Bastian tiba-tiba menjadi suram, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. "Kamu tinggal di villa dulu, ada yang harus aku tangani." Daniel Bastian memandang Tang Shengyi dan berkata, "Baiklah." Tang Shengyi berkata dengan ringan, dan berjalan menuju villa. Daniel Bastian langsung pergi ke pabrik tempat tinggal Guangxi dan yang lainnya. Di sebuah ruangan, Leng Feng sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, napasnya kembali normal, dan Guangxi berdiri di samping Xiu Haojie itu. "Tuan kecil." "Kakak Bastian." Singa liar dan Xiu Haojie memandang Daniel Bastian dan berteriak, "Yah." Daniel Bastian mengangguk dengan ekspresi yang dalam, berjalan ke sisi Leng Feng, dan memeriksa lukanya. Leng Feng ini tidak mengancam jiwa, tetapi luka dalamnya sangat serius. Daniel Bastian mengeluarkan jarum perak untuk membantu Leng Feng melakukan akupuntur dan moksibusi mengandalkan akupuntur Daniel Bastian dan kekuatan bintang-bintang. Luka dalam Leng Feng cepat sembuh meskipun dia tidak sepenuhnya sembuh, tapi itu tidak terlalu banyak masalah. "Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu tadi malam?" Daniel Bastian menyingkirkan jarum peraknya, dan menatap singa liar itu. "Tuan muda dan yang lainnya adalah anggota keluarga Yan, dan mereka seharusnya ada di sini untuk berurusan denganmu dan nona muda," kata singa liar. "Gerbang api?" Daniel Bastian sedikit menyipitkan matanya, dan kilatan dingin menghilang dalam sekejap. Diam-diam menempatkan alat pelacak kecil pada dua tuan sekte Yan kemarin, dan menemukan bahwa mereka belum meninggalkan Tianhai. Singa liar berkata lagi, "Oke, bagus sekali, beritahu aku di mana mereka sekarang. Karena mereka datang ke Tianhai dan menyakiti saudaraku, sama sekali tidak mungkin untuk pergi seperti ini," teriak Daniel Bastian dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Suite hotel mewah di Tianhai. Qin Toutuo sedang duduk di sofa sambil merokok, asapnya masih ada, dan suara menggoda datang dari suite di sebelahnya. Setelah lebih dari 10 menit, suara memikat itu berhenti. Seorang wanita muda dan cantik keluar dari kamar dengan wajah memerah, lalu dengan cepat meninggalkan suite. Toutuo yang gemuk mengenakan baju tidur. Dia berjalan keluar dengan wajah puas. Wanita di Tianhai benar-benar lembut, jauh lebih cantik dan lembut daripada wanita di utara. Fat Toutuo berkata dengan nyaman, berjalan ke sofa dan duduk. "Kakak kedua," kelopak mataku berkedut, dan aku tidak tahu mengapa ada firasat buruk di hatiku, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Qin Toutuo menghirup rokoknya dalam-dalam, mengerutkan kening. "Apakah ada firasat buruk, saudara? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apa yang akan terjadi dengan kekuatan kita berdua? Tunggu kita berdua istirahat sehari, pulih dari luka dalam, lalu tembak orang-orang itu, bersihkan semuanya. Jika tidak, kita berdua tidak akan punya wajah untuk kembali ke Yanmen." Pandangan menyeramkan melintas di mata kecil Fat Toutuo. Ledakan. Pintu suite ini tiba-tiba jatuh ke tanah, dan embusan angin bertiup, yang bahkan mengejutkan kepala gemuk dan kurus itu. Keduanya memalingkan muka, dan melihat dua sosok berjalan masuk. Itu adalah Daniel. Angin dan liar singa. "Itu kamu." Toutuo yang gendut menatap singa liar, pupil matanya membeku, sedangkan Toutuo yang kurus menatap Daniel Bastian. "Kalian berdua yang menyakiti adikku?" Mata Daniel Bastian penuh dengan niat membunuh, dan dia menatap mereka berdua. "Kamu adalah orang yang merusak garis hidup klan Tuan Muda Yan kita." Qin Toutuo menatap Daniel Bastian dan berkata dengan suara yang dalam, "Sepertinya aku harus membunuh tuan mudamu secara langsung, yang akan menyelamatkan masalah." Daniel Bastian berteriak dengan dingin, matanya berseri-seri dengan niat membunuh. "Wah, kamu benar-benar sombong, kamu berani mengatakan hal seperti itu, kamu tidak menganggap serius keluarga Yan saya."
Fatoto berdiri dengan marah, menatap Daniel Bastian dengan mata kecilnya. Kenapa aku harus menganggap serius keluarga Yanmu? Daniel Bastian berjalan menuju kepala gendut itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian Yan Men hanyalah kentut di mataku. Kamu memiliki pemikiran tentang wanitaku. Membiarkan dia menjadi Kasim sudah merupakan pengampunan baginya, dan kalian berdua menyakiti saudaraku, kamu harus mati. Kata kematian terakhir, kata Daniel Bastian dengan nyaring dan tegas, membuat orang merasa kedinginan yang menusuk tulang, baik Touto gendut dan kurus bergidik, dan memandang Daniel Bastian dengan ekspresi bermartabat.